ya tertawan di dalamnya, nggak bisa kemana-mana gitu. Seberapapun saya riset, seberapapun Benny Arnas riset, seberapapun Helvi Tiana Rosa riset gitu ya, kami penulisnya gitu, tetap bahwa buat saya adalah itu tidak ketika dibaca mungkin believable gitu loh, tapi tetap perasaan sedih saya adalah bahwa karena apa yang terjadi di sana much way worse gitu loh dari itu gitu, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita lihat gitu, dan itu membuat saya merasa bahwa harus lebih banyak filmmaker kita ya yang mengangkat persoalan Palestina gitu. Dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton kami daripada Agenda Masa. Pada kali ini kita bersama dengan seorang pengarang, penulis lagu, aktivis masyarakat dari negara tetangga Indonesia. Beliau telah tersenarai dalam 500 orang Islam berpengaruh oleh Pusat Kajian Strategik Islam di Raja Mabdah, Institut Pemikiran Islam Al-Bait Jordan pada tahun 2022. Dan Asma Nadia salah satu figura yang tidak perlu diperkenalkan lagi dalam masyarakat umum Malaysia dan Indonesia. Beliau telah menulis lebih daripada 68 buah buku dan cerpen, novel dan juga non-fiction yang memaparkan jati diri beliau sebagai seorang penulis Muslim. 11 daripada bukunya telah dijadikan filem dan 6 buah buku dijadikan siri televisyen. Saya difahamkan Asma Nadia juga merupakan pengembara hijab yang pernah ke 70 buah negara dan 545 bandar. Selain itu, beliau juga dinobatkan sebagai tokoh perbukuan Islam 2011 dan tokoh perubahan Republika 2010. Tahun 2022, beliau kembali menjadi satu daripada tokoh Muslim Indonesia yang masuk dalam 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia menurut RISS C Jordan. Tidak cukup dengan profil penulisan, Asma Nadia juga menubuhkan rumah baca Asma Nadia yang bertujuan membantu anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang berkemampuan. Asma juga menubuhkan komuniti Saya Boleh Menulis, membantu penulis-penulis muda. Bukan sahaja pengarang dan aktivis masyarakat, beliau juga membuka 290 perpustakaan di seluruh Indonesia untuk kanak-kanak dan belia dan yang tidak bernasib baik. Antara karya yang bernuansa Islam yang diangkat ke layar perak ialah Assalamualaikum Beijing, Emak Ingin Naik Haji, Rumah Tanpa Jendela dan Syurga yang Tidak Dirindukan. Selamat datang ke Malaysia, Asma Nadia, dan terima kasih kerana sudi diwawancara pada hari ini. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Agenda Masa sudah memberikan ruang, Jannah, kita bisa berbincang malam ini. Ini penerbangan pertama ke luar negeri selama pandemi. Asma absen nggak kemana-mana. Jadi selama pandemi ini hanya di Jakarta saja? Hanya di Jakarta. Tapi kemarin baru balik dari Banyuwangi. Jadi itu penerbangan pertamanya di domestik untuk urusan syuting. Jadi alhamdulillah geliat nih industri film di Indonesia sudah mulai makin meriah ya, dan karya terbaru mudah-mudahan kali ini ditulis bersama keluarga. Jadi Anak Penangkap Hantu sudah selesai proses syutingnya 18 hari. Mudah-mudahan filmnya segera bisa dinikmati dan mudah-mudahan sampai juga ke Malaysia nanti. Amin, alhamdulillah. Kami sebenarnya suka dengan karya-karya yang ditampilkan daripada Indonesia, terutama sekali yang paling terkenal di Malaysia ini ialah Syurga Yang Tidak Dirindukan. Itu sampai hari ini saya bila melihat filem itu pasti menangis. Tadi juga saya mendengar lagu-lagu daripada soundtrack filem itu juga rasanya memang sampai ke hati. Apatah lagi bila kita membaca novel-novel yang ditulis oleh Asma Nadia. Baik, Asma Nadia di sebelah kita ini, saya sebenarnya agak nervous untuk berbicara lebih lanjut dengan Asma Nadia, tapi mungkin kita boleh santai-santai saja. Untuk di permulaan ini, Asma Nadia, mungkin boleh kita ketahui begitu banyak sebenarnya pencapaian yang dilakukan dalam bidang penulisan dan sebagainya. Namun jarang orang ramai ketahui bagaimana sebenarnya ianya bermula dan sudah berapa lama Asma Nadia telah berkecimpung dalam bidang penulisan ini. Ya, saya mulai menulis mungkin awalnya hobi. Jadi karena kakak penulis ya, Helvi Tiana Rosa, beliau adalah penulis dan sekaligus guru buat saya, dan saya kira guru bagi termasuk Habibur Rahman juga termasuk yang menyebut beliau sebagai guru kepenulisannya.
Jadi awalnya hobi suka menulis, SMP kelas 1 menyelesaikan cerita pendek pertama, tapi kemudian dikirim dan tidak dimuat di mana-mana sepertinya. Kemudian beberapa kali, tapi baru mulai serius menulis itu ketika menjelang tingkat 1. Jadi waktu itu ada keponakan ya, kami semua menganggapnya keponakan, namanya Asadullah. Asadullah, jadi usianya 1 tahun 4 bulan 11 hari, tiba-tiba ada kejadian tragis dan keponakan tersayang itu meninggal gitu loh. Meninggal, dari waktu itu saya terpikir cuma saya rindu sama Asadullah ini gitu, dan saya saya bisa apa gitu, alamnya udah berbeda gitu. Jadi akhirnya saya menulis ya, dan waktu itu cerpen pertama judulnya Surat Buat Asadullah di Surga, yang kemudian diterbitkan di majalah Muslim remaja Anida waktu itu. Jadi dari mulai hobi, kemudian coba, jadi kalau sekarang mungkin sudah 27 tahun, 23 tahun ya dari awal punya buku pertama. Jadi mulai nulisnya SMA, SMP mulai menulis, kemudian SMA mengisi mading dan sebagainya, kirim-kirim media tapi tidak pernah dimuat, menjelang tingkat 1 dimuat, tapi panjang perjalanan sampai baru usia 27 tahun Asma punya buku sendiri. Baru kemudian usia berapa ya, 9 tahun dari buku diterbitkan punya film pertama, Emak Ingin Naik Haji. Baru 14 tahun setelah buku pertama diterbitkan, saya punya sinetron pertama, Catatan Hati Seorang Istri, yang setahu saya juga sempat tayang di TV 7 Malaysia. Tapi yang mungkin tidak banyak yang tahu adalah bahwa kita sering terpaku pada pencapaian seseorang, pada kondisi dia saat ini gitu. Kita lupa bahwa barangkali sudah banyak onak duri yang dia lalui gitu ya, banyak kesulitan, banyak prahara, banyak badai, banyak tembok tebal tinggi yang harus dia hadapi gitu. Dan kalau bagi saya mungkin ketika saya gagal jadi sarjana. Jadi sebagai pelajar selalu menjadi pelajar teladan dari SD, SMP, SMA, dapat undangan ke university. Tapi saya sakit-sakitan dari kecil, jadi punya penyakit jantung, paru-paru, gegar otak, saya punya tumor ada 5, dioperasi, sekarang ada 6. Dan waktu itu ya akhirnya terpaksa mundur dari kuliah karena kondisi kesehatan. Tapi kilas balik lagi gitu ya, bahwa semuanya ya, kami dulu waktu kecil keluarga sangat sederhana, jadi tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sahari, yang di novel Jilbab Traveler Love Sparks in Korea, yang filmnya diperankan oleh Bunga Citra Lestari. Asma sempat cerita di novel itu bagaimana rasanya tinggal di samping rel kereta api gitu. Jadi miskin, jarak dari rumah kontrakan kecil kami yang cuma 1 ruangan itu ke rel kereta api hanya 1,5 meter, dan ya setiap hari ya itu gempa bumi kecil-kecilan ya, setiap kali kereta api lewat gitu, atau jemuran itu bisa kering bisa hilang karena kereta api dulu tuh pintunya kan jarang yang tertutup tuh. Jadi tangan-tangan kreatif itu bisa sambil lewat ngambil, ngambil jeans, toto jeans hilang, toto baju hilang gitu ya. Dan tapi yang saya ingat adalah bahwa walaupun saya kecil miskin, kemudian baju putih saya tidak sama dengan baju putih yang lain gitu ya. Dulu belum ada pemutih seperti sekarang, jadi mainnya blau. Nggak tahu di Malaysia ini nggak familiar nggak dengan blau. Jadi pemutih yang menimbulkan efek biru gitu. Oh, di itu baju. nila. Kalau di sini kita panggil nila. Nila, Ya, mungkin seperti nila itu baju. gitu. Jadi saya tapi nggak merasa minder gitu, nggak merasa minder juga ketika misalnya sakit-sakitan. Jadi jantung, paru-paru, saya gegar otak di usia 7 tahun waktu itu gitu. Dari situ dicek ternyata paru-paru bermasalah, ternyata jantungnya bermasalah, gede dikit, kemudian ada tumor 5 ya, dioperasi sekarang ada 6 gitu. Tapi yang saya syukuri adalah bahwa semua kondisi itu nggak membuat saya minder. Ada yang bertanya kenapa saya tetap percaya diri gitu, miskin kok percaya diri gitu, penyakitan kok percaya diri gitu. Saya punya ibu yang luar biasa gitu. Dan ini mungkin salah satu titik tolak kenapa kemudian setelah jadi penulis saya banyak mengangkat persoalan-persoalan perempuan. Saya banyak mengangkat figur ibu karena saya percaya bahwa ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya kualitasnya sangat menentukan. Dan bisa mengubah mimpi buruk menjadi mimpi indah. Gitu ya. Bisa mengubah perasaan lemah, perasaan gak berdaya kemudian menjadi oh kita bisa, kita kuat gitu. Nah jadi saya dengan ibu saya sering ke rumah sakit kan. Lebih sering menghabiskan waktu di rumah sakit.
dibandingkan di sekolah waktu itu. Kita berobat di RSCM, itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tapi dulu saya sering plesetin RSCM tuh Rumah Sakit Cepat Mati. Karena dulu kan anak kecil nggak tahu konsep IGD gitu. Jadi saya pikir saya datang jam 7 pagi, tapi dijemputnya dipanggilnya tuh baru pukul 3 sore, Lama, pukul 2 sore, betul. lama sekali. Ini pasien kalau sekarat udah meninggal mati, gitu. betul. Jadi akhirnya saya lama di situ. Tapi selama menunggu berjam-jam itu, ibu saya selalu kalau saya bosan dia belikan buku cerita. Dan dia skip makan siang dia, cuma supaya anaknya ini nggak bosen ke rumah sakit, nggak ngambek, nggak capek ke rumah sakit. Tapi dari situ kemudian kebiasaan membaca, kecintaan terhadap membaca tumbuh ya, dan akhirnya saya jadi suka menulis. Nah itu karena pengorbanan. Jadi untuk memberikan saya buku-buku itu, ibu itu berulang kali, sering kali ya nggak makan siang. Jadi uang buat makan siangnya diberikan buku buat Asma Nadia. Perjalanan yang panjang sebenarnya ceritanya daripada zaman persekolahan, bagaimana membesar di rumah dan ibu yang membelikan buku tu mungkin itu menjadi pencetus kepada Asma untuk menjadi penulis. Dan tadi ada Asma sebut Asma juga menulis di sekolah ya untuk majalah. Iya, dulu tadi untuk disebut mading itu mungkin orang Malaysia nak tahu itu. Mading majalah maksudnya sekolah ya, majalah dinding ya. Majalah dinding itu maksudnya yang kita karya-karya itu kita tampal di dinding untuk diperlihatkan di seluruh sekolah. Ya, jadi setelah itu Asma merasa bahwa ketika menulis saya harus menulis untuk membuat terlepas misalnya tulisan saya untuk remaja atau untuk dewasa, tapi saya ingin menulis yang membuat perempuan yang membacanya kuat. Kenapa perempuan? Karena saya percaya bahwa kalau kita, sorry to say buat yang laki-laki, saya percaya kalau kita mengubah satu perempuan, kita mengubah satu keluarga. Betul. Kalau kita mengubah satu keluarga, kita mengubah satu masyarakat. Betul. Kalau kita mengubah satu masyarakat, kita mengubah satu bangsa. Kalau kita mengubah satu bangsa, kita bisa mengubah dunia dengan perempuan. Girl power. Girl power. Okey, baik Nadia, Asma Nadia, jadi mungkin setelah sekian banyak novel yang ditulis dan cerpen yang juga dihasilkan, karya yang mana mungkin ramai yang ingin tahu, karya yang paling sekali bermakna bagi Asma Nadia? Mesti ada satu yang paling. Menyebut satu dari 12 film itu susah ya. Salah satu ya. Mungkin salah satu mungkin Emak Ingin Naik Haji karena itu awal. Ya. Dan kalau saya tonton lagi sekarang pun dari 2009 ya filmnya rilis, kemudian sekarang saya tonton, saya masih merasa ini sebagai salah satu, insya Allah bukan karena karya Asma Nadia, tapi ini salah satu film Indonesia terbaik menurut Asma. Betul. Dan mendapat penghargaan Festival Film Bandung waktu itu. Dan sebagai film saya merasa lengkap gitu. Jadi gak ada yang bisa dikurangi, dilebihkan, pokoknya sudah pas gitu. Itu Emak Ingin Naik Haji dan itu debut pertama Asma Nadia di film. Kemudian saya suka Assalamualaikum Beijing. Dan insya Allah Assalamualaikum Beijing 2 juga akan difilmkan, mohon doa semua. Tapi yang jelas bahwa dari Assalamualaikum Beijing ini saya bersyukur bahwa Assalamualaikum Beijing itu novel dan film yang membuktikan kedekatan pembaca dengan penulis. Karena itu curhatnya pembaca awalnya. Curhatnya pembaca, jadi sebagian besarnya inti ceritanya itu kisah nyata. Dan tentu yang nggak boleh dilupakan adalah surga yang tak dirindukan. Ya, dan ini mungkin juga buat rekan-rekan yang memulai buat rekan-rekan yang memulai satu proyek, satu kebaikan. Kita nggak pernah tahu satu proyek ini nafasnya bisa sejauh apa gitu. Ya, ketika saya menulis Surga Yang Tak Dirindukan 1, saya nggak tahu akan ada Surga Yang Tak Dirindukan 2. Saya nggak tahu bahwa Surga Yang Tak Dirindukan 1 kemudian akan menjadi diadaptasi ke film, dan setelah diadaptasi menjadi film Indonesia terlaris nomor 1 tahun 2015. Dan karenanya kemudian ada Surga Yang Tak Dirindukan 2. Karenanya kemudian ada Surga Yang Tak Dirindukan 3. Dan kemudian diterjemahkan juga ke series ya, ke sinetron gitu. Jadi bismillah saja ketika memulai sesuatu, lakukan segala hal baik dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak pernah tahu seberapa kebaikan itu akan Allah terbangkan. Tapi yang Emak Ingin Naik Haji itu bukan novel kan? Itu cerpen? Itu cerita pendek. Cerpen lah? Cerita pendek. Oh, cerita pendek. Berapa durasinya tuh? Kalau sebagai cerita pendek, nah ini yang menarik sebetulnya. Jadi kalau buat teman-teman yang mengadaptasi cerita pendek, biasanya
adaptasinya pasti ada penambahan. Karena cerita pendek kan paling hanya berapa halaman. Jadi mau nggak mau ada konflik-konflik yang ditambahkan. Asma ada juga Cinta Laki-Laki Biasa, itu pun dari cerpen. Bisa ditonton pula di Netflix. Boleh sebut Kak? Oh, oke. Boleh sebut nggak apa-apa. Cinta Laki-Laki Laki-Laki Biasa. Biasa. Itu juga sudah ada di Netflix. Itu dari cerpen juga, dari cerita pendek. Tapi kalau kita pengadaptasian dari novel seperti Surga yang Tak Dirindukan, ya, kemudian Assalamualaikum Beijing atau Jilbab Traveler Love Sparks in Korea gitu, yang ada adalah pengurangan. Gitu. Baik, Asma Nadia, mungkin ini sepanjang menulis, berapa mungkin banyak jumlah novel yang telah pun terjual? Mungkin boleh sebutkan di antara kesemua judul-judul yang telah dirilis. Saya berhenti berhitung sekitar mungkin 10 tahun itu sekitar 1 juta kopi. Jadi sekarang saya nggak tahu nih gitu, lost in track ya. Nggak tahu. Mudah-mudahan sih tidak menyusut ya, nggak mungkin menyusut ya. Tapi buat saya akhirnya berkarya bahwa seorang penulis tidak hanya bisa bicara melalui buku, karena buku itu ternyata membuka ruang-ruang yang lain gitu, yang bisa diisi oleh seorang penulis ketika buku diterjemahkan, ketika buku kemudian diangkat ke series ya, ke sinetron, ketika buku kemudian difilmkan, ketika buku kemudian diangkat, sekarang lagi tren audiobooks, ya, ada juga beberapa buku Asma di Storytel, dan itu menurut Asma menjadi sesuatu yang harusnya memotivasi teman-teman penulis nggak sih? Yang selama ini pengen nulis dan aduh belum mulai-mulai gitu ya, ayo nulis gitu. Karena ruangnya banyak sekali yang bisa kita isi. Baik, Asma Nadia, tadi ada beritahu kami ketika pandemi tidak kemana-mana, hanya bisa di Jakarta saja. Jadi kita tahu ketika pandemi COVID-19 ini banyak industri-industri, terutamanya industri filem ini terjejas, termasuk juga perbukuan. Jadi bagaimana Asma melihat perkembangan tahun-tahun akhir ini? Adakah budaya e-book yang tadi kita sebut itu sudah meluas, atau masih lagi orang mahukan buku-buku secara fizikal dibeli oleh orang ramai? Mana satu yang lebih? Saya melihat e-books atau digital books itu, saya ulang ya, saya melihat digital books itu sebuah keniscayaan gitu loh. Jadi bahwa kita pasti mengarah ke sana gitu, dan meskipun setahu Asma ya kalau di Indonesia sendiri saya belum melihat e-book ini sangat booming gitu. Ya, tetapi uniknya adalah yang kemudian berkembang marak di Indonesia adalah aplikasi kepenulisan. Sebetulnya digital book juga gitu. Lebih kurang. Digital book juga, cuma melalui platform aplikasi yang semua orang bisa membaca di sana, semua orang bisa menulis di situ gitu, dan Asma sama suami sempat mendirikan komunitas Bisa Menulis. Kalau di sini komunitas Boleh Menulis. Boleh menulis. Bisa komunitas menulis. Boleh Menulis. Itu komunitas kepenulisan grup terbesar di Facebook dengan 1,2 juta members. Kemudian kita bikin, ada investor, kita bikin aplikasi namanya KBM App. KBM APP, ya, dan dari situ yang menarik selama pandemi justru banyak ibu-ibu rumah tangga yang menulis, pelajar yang menulis, para berbagai profesi gitu ya, yang mereka mau nggak mau mereka WFH gitu ya, bekerja dari rumah, dan mereka menulis berbondong-bondong, dan penghasilannya itu luar biasa, Jana. Itu sampai sekitar ada yang mendapatkan 60 juta per bulan, ada yang mendapatkan 100 juta per bulan gitu dari situ. Dan mereka nama-nama yang menarik, mereka adalah nama-nama yang sebelumnya nggak dikenal gitu. Tapi selepas menulis di situ jadi terkenal. Selepas menulis di situ, jadi di aplikasi KBM App, dan saya kira ini juga bisa diakses di Malaysia ya, teman-teman yang ingin belajar, yang ingin mencoba untuk membaca apa sih yang lagi tren di sana, kemudian mencoba untuk menulis ya, karena saya pikir ini satu hal yang harus dijajaki sih. Jadi itu satu kabar baik ya, kabar baik yang tumbuh ya, karena keterpaksaan di pandemi ya, ketika semua orang menahan langkahnya, kita toko buku banyak yang tutup dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa buku fisik itu masih ada pembacanya gitu loh. Masih mendapat tempat di hati. Iya, karena ada beberapa pembaca romantis yang memang buat mereka tuh apa ya, menyentuh lembaran kertas, ya, mencium aroma kertas itu sesuatu yang sepertinya nggak tergantikan gitu. Saya begitu gitu ya, nggak tahu. Iya. Baik. Mungkin ramai yang masih tidak tahu sebenarnya kehadiran Asma Nadia ke Malaysia pada hari ini adalah dengan tujuan untuk mempromosikan filem Haya 2, iaitu Dream, Hope and Reality. Betul tajuknya ya? Betul. Kerana saya confused tu, ada dua yang sebelum ini Power of Love. Ada The Power of Love, kemudian ada Haya 1, dan 3 film ini juga kiprah pertama Asma sebagai
produser. Jadi Asma duduk di jajaran produser dan kemudian kita ya bersama-sama dengan teman-teman produser yang lain dengan Warna Pictures kita bikinlah 3 film ini. Jadi filem Haya 2 ini Dream, Hope and Reality dikatakan sequel ketiga menerusi filem The Power of Love pada 2017. Betul. Dan Haya The Power of Love 2 2019. Jadi secara ringkas Ya, The Power of Love 2. Secara ringkasnya kepada penonton-penonton kita di Malaysia ini yang masih belum mengetahui filem ini, apa sebenarnya yang diangkat melalui filem ini? Kalau The Power of Love 1 ya, film 212 itu mengangkat settingnya adalah demonstrasi muslim terbesar di Indonesia. Setahu saya mencapai 7 juta demonstran yang turun gitu, tapi sangat damai, sangat teratur. Kita membuktikan bahwa Muslim itu dengan Islam dia adalah rahmatan lil alamin gitu. Jadi nggak ada rumput yang terinjak, kayak sampah, semuanya bersih gitu. Jadi dengan satu gerakan massa itu kita ingin membangun cerita. Ceritanya sendiri sebetulnya cerita drama keluarga. Jadi konflik antara ayah, yang ayah ini inginnya apa, yang anak ini makin jauh dari Islam atau pesimis dengan Islam gitu. Dan berbagai potret karakter umat Islam saat ini yang misalnya julid, yang misalnya taklid, yang misalnya emosional, yang misalnya ya sholat tidak gitu, tapi kalau ada yang dihina maju paling depan gitu kan ya. Jadi itu semua ditampilkan gitu dan sebetulnya banyak kritik sosial di sana gitu. Nah kalau film Haya 1 dan 2 ini kita masih di universe yang sama dengan tokoh-tokoh yang sama, tapi ada cerita lain yang bergulir tentang gadis kecil dari Palestina yang namanya Haya yang terdampar di Indonesia gitu. Dan lewat kisah Haya ini yang buku keduanya juga Asma ikut tulis bersama Mbak Helvitiana Rosa dan Beni Arnas, kita ingin sebetulnya membangun empati lebih dini. Jadi kepedulian terhadap sesama, karena saya kira tidak perlu menjadi muslim untuk peduli dengan konflik kemanusiaan yang ada di Palestina gitu. Cukup menjadi manusia gitu. Dan itu yang kemudian kita coba bangun gitu, dan hasilnya yang menarik adalah bahwa ini diproduseri oleh PH yang nggak well known, nggak besar, kita nggak punya dana promo yang tinggi gitu, dan kita bahkan nggak punya trailer yang diputar di televisi di Indonesia gitu. Tapi untuk Haya 1 kita mencapai 750.000 penonton, dan ini jumlah yang alhamdulillah yang sangat-sangat kami syukuri. Dan yang menarik adalah bahwa produser sepakat mendedikasikan 2,7 miliar dari keuntungan tiketnya untuk kemanusiaan, jadi untuk duafa, untuk anak-anak duafa di Indonesia dan juga untuk Palestina. Jadi diserahkan melalui 7 NGO. Dan saya ketika menyadari ini, saya merasa bahwa ayo kita bikin film-film yang baik, karena ternyata film bukan hanya bisa kita mentransfer pikiran atau misalnya propaganda atau sebagai syiar kebaikan gitu, tapi bahkan film bisa menjadi mesin raksasa untuk sedekah gitu. Dan ini juga bagian dari edukasi agar penonton kita untuk film-film baik ya, untuk film-film yang inspiring, bagaimana caranya mereka menonton di hari pertama, karena perbedaannya luar biasa. Jadi ketika penonton film baik menonton ya, baik di sini ataupun di Indonesia maupun di Malaysia, kalau ada film baik saya sarankan nonton hari pertama. Kenapa? Karena kamu bisa mengubah pergerakan layar. Menonton hari pertama film-film baik, maka layar film-film baik bisa ditambah oleh pihak bioskop. Sebaliknya kalau film baik kadang-kadang kita nunda kan. Betul. Aduh nanti ngantri, nanti apa gitu ya. Kita menunda gitu. Maka berarti kita mengoreksi, kita mengurangi layar bagi film-film baik. Jadi pengen nonton tuh film Haya 2-nya esok. Ayo. Jadi kita tahu ini pendakwah yang terkenal di Indonesia, Ustaz Abdul Somad, ada memberi rating buat filem ini 9,9 katanya. Jadi kepada sequel ketiga ini bagi Asma sendiri, antara ketiga sequel yang sebelum ini, mana yang paling dirasakan lebih hebat yang diangkat? Masing-masing berbeda gitu. Di film 212 kita jatuh cinta dengan konfliknya Abah dan Rahmat ya, dan kita tahu bahwa generasi sekarang bukan sedikit yang punya masalah dengan orang tua gitu. Jadi ini satu hal yang berbeda, tapi juga konflik Haya 1 dan Haya 2 ini bicara masalah kehilangan, which is kehilangan ini
Haya 2 ini bicara soal kehilangan, yang aroma kehilangan itu kental sekali selama pandemi kan. Kayaknya nggak ada yang kehilangan, ada istri yang kehilangan suami, ada suami yang kehilangan istri, ada orang tua yang kehilangan anak, ada anak yang kehilangan orang tua gitu. Kita kehilangan sahabat banyak sekali gitu. Dan inginnya sebetulnya lewat film Haya 2 ini kita bisa mengalirkan kekuatan dan ketegaran dan membangun keikhlasan. Kita pasti rindu mereka yang sudah pergi, tapi mudah-mudahan kerinduan itu tidak membuat kita tidak belajar untuk mengikhlaskan dan tetap tegar gitu saat kehilangan menyapa kita gitu. Jadi semuanya spesial. Spesial ya. Spesial. Jadi filem pertama dari trilogi The Power of Love agak kontroversi ya ketika ditayangkan di Indonesia. Jadi bagaimana kontroversi ini mempengaruhi pula jalan cerita dua sequel seterusnya dan atau sememangnya ia sudah dirancang sedemikian daripada awal? Ketika Mas Jasis Arimba sutradaranya mengajukan proposal untuk film 212 gitu. Saya jujur termasuk yang bilang ke kakak saya jangan deh gitu ya. Karena khawatir gitu. Bagaimanapun walaupun hanya demonstrasi ini sebagai latar gitu ya, tapi takutnya sensitif bagi banyak pihak gitu, bagi sebagian pihak gitu. Tapi ternyata kemudian Jasis Arimba bisa membuktikan bahwa dia memang sutradara yang main banget sih untuk drama gitu. Jadi piawai sekali, mahir sekali, dan akhirnya yang biasanya gini, kontroversi bagi yang tidak menonton. Gitu. Tapi kalau misalnya menonton, kamu akan tahu bahwa sebetulnya yang dihadirkan di film 212 itu nggak ada unsur politiknya. Yang dihadirkan itu adalah kemanusiaan, adalah kepedulian, adalah bagaimana kita yang muslim ini bercermin gitu. Kita ini sudah jadi muslim seperti apa sih gitu sejauh ini. Jadi tak ada unsur-unsur politik pun sebenarnya? Nggak ada. Dan saya termasuk yang sampai sekarang 11 film Asma Nadia menjelang 12 ya, doakan. Salah satu cita-cita saya Jana, saya pengen jadi penulis Indonesia yang karyanya paling banyak difilmkan. Amin amin Allahumma amin. Ini 11. Ini lagi musafir ya. Ini 11 kan? Ini 11, yang ke-12 lagi diproduksi. Gitu ya. Tapi yang saya inginkan adalah ya bahwa mudah-mudahan dari film-film ini dari awal saya bekerja sama dengan produser. Misalnya gini, ada klausul nih perjanjian, ini saya buka sedikit ya, dapurnya penulis. Ada klausul misalnya bahwa produser berhak mengeksploitasi cerita seluas-luasnya. Itu saya udah ngomong ke produser, saya bilang Pak boleh nggak ini ditambahkan sedikit. Jadi produser boleh mengeksploitasi cerita seluas-luasnya selama tidak menyinggung suku, bangsa dan agama apapun. Dan akhirnya itu diperkenankan. Jadi buat saya pengen karya saya menghibur, saya pengen karya saya menguatkan, saya pengen karya saya surga yang tak dirindukan. Misalnya saya pengen para perempuan belajar untuk membangun solidaritas ya, women supporting women gitu ya. Kita membangun solidaritas, tidak membangun kebahagiaan di atas air mata perempuan lain. Saya juga ingin menyinggung mereka yang laki-laki yang merasa bahwa sunnah itu seakan-akan cuma poligami gitu ya. Ada banyak sunnah yang lain gitu. Udah berapa banyak juz yang sudah dihafal ya dari ayat Al-Quran. Dan kalau yang sudah berpoligami, saya ingin mereka berpoligami dengan lebih bijak gitu. Bahwa keputusan poligami, mengambil satu keluarga lagi, mengambil satu istri lagi, bukan berarti kita membiarkan keluarga yang sebelumnya hancur. Oke, poligami kita boleh 4, tapi misalnya ya 4-4-nya kalau bisa kamu bisa bawa semuanya ke surga gitu. Kenapa jadi kita ngomongin poligami? Ya, kenapa ya? Nanti kita bisa ngomong di sebalik kamera nanti. Baik, Asma Nadia, ini unik ya. Mengapa trilogi filem ini menggunakan tajuk dalam bahasa Inggris, sedangkan ia berbahasa Melayu atau Indonesia? Kenapa tajuknya itu? Saya kira karena inginnya film Haya ini bisa ditonton dan secara tajuk langsung menjedot perhatian ya dari tidak hanya masyarakat yang di Indonesia, tidak hanya kita yang cakap bahasa Melayu gitu, tapi juga mereka yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dapat pangsa yang lebih besar dan insya Allah ada beberapa, kita udah diputar di Qatar ya, dan ada rencana juga untuk memutar film Haya ini di negara-negara lain. Lebih internasional sebenarnya. Lebih internasional. Baik, antara watak yang menarik di dalam filem ini sudah tentu Haya yang dilakonkan oleh Amna Hasanah Shahab. Bagaimana mengendalikan pelakon semuda ini dan watak utama yang dipegang itu mencabar? Ya, ini saya seakan-akan saya adalah Jasis Arimba sutradaranya, tapi dapat cerita dari Mas Justice dan dari teman-teman dan menyaksikan sendiri selama syuting ya. Salah satu pertolongan Allah itu pasti hadir ya, dan
apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun proyek yang kita lakukan, pertolongan Allah pasti hadir dan seringkali amat dekat ya. Bagi kami di Haya 1 dan 2, salah satu pertolongan Allah itu adalah dengan hadirnya Amna Shahab. Karena Amna itu talented, jadi sangat berbakat, sangat menyenangkan. Buat dia syuting itu tidak terbebani gitu. Jadi buat dia syuting itu ya dan selalu siap untuk on cam gitu. Dan yang nggak banyak orang tahu adalah bahwa untuk Haya 1, Amna itu giginya harus di jacket ya. Oh. Karena ompong ya. Jadi harus di jacket, kemudian dia harus pakai kontak lens. Dan kontak lens itu sehari dia bisa bongkar pasang berapa kali gitu, dan nggak ada keluh kesahnya sama sekali gitu. Jadi ini yang hal yang membahagiakan dan terasa akhirnya memudahkan proses syuting film Haya. Itu memang asli Indonesia lah. Asli Indonesia. Dan tidak hanya baik ketika syuting ya, tapi ketika promosi pun dia ikut. Nggak ada arogannya, bawaannya nggak ada terus sombongnya, iya ramah. Baik. Mengangkat tema isu kemanusiaan filem ini dan berkisarkan Palestin. Penggambaran juga turut dilakukan di sana. Jadi apakah mungkin ada cabaran-cabaran yang berlaku sepanjang penggambaran? Saya kira saya mendadak pengen menangis ini. Bisa nangis. Saya kira betapapun kita merasa kita sudah cukup banyak membaca tentang Palestina, tentang kabar-kabar Palestina, bagaimana saudara-saudara kita di sana berjuang, penindasan yang mereka hadapi gitu ya, bahwa Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia dengan hampir 2 juta orang ya tertawan di dalamnya, nggak bisa kemana-mana gitu. Seberapapun saya riset, seberapapun Beni Arnas riset, seberapapun Halvi Tiana Rosa riset gitu ya, kami penulisnya gitu. Tetap bahwa buat saya adalah itu tidak ketika dibaca mungkin believable gitu loh. Tapi tetap perasaan sedih saya adalah bahwa karena apa yang terjadi di sana much way worse gitu loh dari itu gitu. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita lihat gitu, dan itu membuat saya merasa bahwa harus lebih banyak filmmaker kita ya yang mengangkat persoalan Palestina gitu. Dan Asma berharap mudah-mudahan juga teman-teman dari Malaysia ya sebagai sahabatnya Indonesia ya, movie maker ya, mudah-mudahan nanti juga tergerak untuk membuat mengangkat ya persoalan-persoalan di Palestina. Kemudian itu baru satu PR ya, kita punya masalah Uighur, kita punya masalah Rohingya dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kita dengan jalur kreativitas kita bisa mengangkat ya, bukan politis dan lain-lainnya, tapi unsur bahwa kita manusia gitu, dan kita harus bicara gitu, kita harus dengan kreativitas kita gitu, kita harus memberikan panggung lebih banyak untuk isu-isu kemanusiaan gitu. Asma cengeng ya? Ya, sama, kita cengeng. Saya jadi ingin tahu lebih lanjut lagi, tapi kita sudah kesuntukan masa. Mungkin banyak sebenarnya yang ingin kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton dan peminat-peminat Asma Nadia di Malaysia ini. Sebenarnya kita haus atau ingin sekali banyak karya-karya seperti Asma masuk ke Malaysia untuk menjadi bahan sebagai pembacaan, untuk menambah ilmu dan sebagainya. Jadi mungkin kita akan... Saya boleh menambahkan satu penutup ya? Boleh untuk penutup ya. Bagi kita semua, dan ini juga buat Asma gitu ya, ada begitu banyak PR, ada begitu banyak persoalan-persoalan gitu di sekitar kita gitu. Dan bagi kita yang Muslim, saya berharap bahwa kita tidak hanya terpaku pada PR-PR kita pribadi, pada cita-cita kita pribadi gitu, tapi mudah-mudahan kita yang Muslim ini bisa mengambil salah satu persoalan umat, taruh di pundakmu dan jadilah orang yang menyelesaikannya. Taruh di pundakmu dan jadilah orang yang menyelesaikannya. Cantik. Ya, saya baru cek tadi di TikTok. Asma Nadia juga aktif di TikTok. Dia selalu menghantar kata-kata hikmah macam di sini quotes lah. Setiap hari ya melakukan TikTok itu? Enggak setiap hari sih, tapi saya ingin itu jadi media yang lain untuk bisa syiar kebaikan gitu, dan tadi ya menguatkan perempuan. Kita nggak bisa memilih takdir, tetapi setiap kita termasuk perempuan kita bisa memilih cara bagaimana menghadapinya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini, Asma Nadia. Mungkin kita akan jemput di lain hari, atau mungkin kita sendiri akan ke Jakarta nanti, bisa? Insya-Allah. Okey. Baik. Sukses buat agenda masa ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua penonton, dan kita akan bertemu di lain waktu bersama saya Jannah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.